Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gita Diliana, kelas 12 IPS 1, mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI adalah gerakan pertentangan antara pemerintah RI dan daerah. Gerakan ini muncul pada 1950 di Sumatera. PRRI muncul karena ketidakpuasan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat saat itu. Perlawanan PRRI dan upaya penumpasannya diyakini menimbulkan korban sehingga puluhan ribu jiwa. Pada Agustus dan September 1956, beberapa tokoh dari Sumatera Tengah mengadakan rapat dan pertemuan di Jakarta. Pertemuan itu dilanjutkan dengan reuni 612 perwira aktif dan pensiunan Divisi Banteng pada 20-25 November 1956 di Padang. Divisi 9 Banteng adalah Komando Militer Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI yang dibentuk pada masa Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1950 dengan wilayah Sumatera Tengah, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Dalam reuni itu muncul aspirasi otonomi untuk memajukan daerah. Disetujui pula pembentukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Komandan Resinir 4 dan Tetorium 1 yang berkedudukan di Padang. Pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Hussein merebut kekuasaan pemerintah daerah dari Gubernur Rusyan Mujoharjo darinya. Gubernur yang ditunjuk pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Letkol Ahmad Hussein mengklaim pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI terbentuk sejak 15 Februari 1958. PRRI mengajukan 3 tuntutan kepada pemerintah pusat, yaitu dibubarkannya Kabinet Juanda, Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX, membentuk pemerintahan sementara sampai pemilihan umum berikutnya akan dilaksanakan. Soekarno kembali pada posisi konstitusionalnya. Tuntutan lain yang juga dilakukan oleh PRRI itu yaitu terkait dengan masalah otonomi daerah dan pembangunan ekonomi atau keuangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah. Semenjak adanya gerakan pemerintahan revolusi Republik Indonesia, pemerintah pusat menganggap gerakan tersebut harus segera dituntaskan dengan gencatan senjata. Pemerintah pun melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Angkatan Perang RI atau APRI, untuk menumpas gerakan PRRI. Berikut operasi yang pernah dilancarkan. 1. Operasi Tegas dengan sasaran Riau dimulai pada tanggal 12 Maret 1958 dipimpin oleh Let Kolonel Kaharudin Nasution. 2. Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani dimulai pada tanggal 17 Agustus 1958 di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani. 3. Operasi Merdeka di bawah pimpinan Letkol Rukmito Hendraningrat terdiri dari Operasi Sabta Marga 1 di Sulawesi Tengah dipimpin oleh Letkol Sumarsono. 2. Operasi Sabta Marga 2 di wilayah Gorontalo dipimpin oleh Mayor Agus Prasmono. 3. Operasi Sabta Marga 3 di Kepulauan Sengir Talaut dan Manado dipimpin oleh Letnan Kolonel Magenda. 4. Operasi Sabta Marga 4 di Manado dipimpin oleh Letkol Rukmito. 5. Operasi kemerdekaan adalah gerakan operasi militer yang dilakukan untuk penumpas pemerintah di Sulawesi Utara Tengah. Tentara APRI melayangkan berbagai macam tindak kekerasan. Bahkan ribuan orang juga ditangkap dengan cara paksa, dicurigai sebagai simpatisan PRRI. Melalui Jenderal Abdul Haris Nasution,
Tentara PRRI berusaha dibujuk untuk menyerah dan kembali setia kepada NKRI. Dampak pergerakan tersebut terhadap pelaku adalah sebagai berikut. 1. Jatuhnya korban jiwa sebanyak 22.174 jiwa. 4.360 mengalami luka-luka dan 8.072 orang menjadi tawanan. 2. Keadaan perekonomian terganggu, muncul inflasi serta deflasi. 3. Timbulnya kesadaran di kalangan pimpinan negara bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah kepulauan yang luas dengan aneka ragam masalah yang sering berbeda satu dengan yang lain. 4. Timbulnya perpecahan hubungan persaudaraan. 5. Kekurangan bahan makanan. Akibat dari kerusuhan yang berlangsung pada 1958 sampai 1960, beberapa SMA, SMP, serta universitas juga turut ditutup. Salah satunya Universitas Andalas yang baru berjalan selama 2 tahun juga harus terpaksa ditutup. Sebab hampir semua dosen dan mahasiswa ikut terlibat dalam PRRI. Mendekati penghujung tahun 1960, seluruh wilayah di Sumatera Barat berhasil dikuasai oleh para tentara APRI. Para elemen sipil dan tentara diberi sebuah amnesti oleh pemerintah yang kemudian dituangkan ke dalam keputusan Presiden No. 322 tahun 1961 pada 22 Juni 1961. Namun, amnesti tersebut tak memberikan dampak. Masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa, masih hidup dalam tekanan selama bertahun-tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.